Izin Pak, Ketua Pimpinan Makat. Jadi saya langsung aja bahwa yang pertama terkait permintaan dihadirkannya Pak Bapak Presiden Direktur ya, atasan kami. Kami mohon izin karena kami juga perlu berkoordinasi. Kami upayakan, nanti kami koordinasikan secara offline. Kami upayakan Januari kita coba hadirkan beliau. Tapi tentunya kembali lagi Bapak-Bapak mohon pengertiannya, karena untuk menghadirkan beliau tentunya bukan kewenangan saya, apalagi kami ini timnya. Tapi akan kami sampaikan, percayalah akan kami sampaikan dan kami upayakan. Jadi kalau saya bilang upayakan pasti saya upayakan. Saya upayakan. Tapi soal iya atau tidak tentunya beliau, tapi saya akan upayakan. Saya jamin itu Pak. Menjustifikasi apa yang menjadi kewenangan bapak-bapak, tapi ini kan sudah pernah terjadi. Pak Aulia dulu kan pernah hadirkan, ya. Pak Aulia pernah hadirkan sini itu. Kenapa hari ini tidak bisa? Apalagi ini masuk dalam tahap eksploitasi. Wajiblah Presiden Direktur untuk menyampaikan, ya, untuk menjelaskan tentang tahapan-tahapan eksploitasi itu. Jangan dari bapak-bapak saja secara teknik. Sebagai penanggung jawab, Presiden Direktur harus berbicara di hadapan pemerintah dan masyarakat. Itu kalau menurut saya, pimpinan DPR dan Bupati memang benar apa yang saya curigakan tadi, tidak dianggap ada di Dopuri. Ya. Bisa dipastikan, jangan kami dibohongi, karena kami tahu saudara-saudara itu tanda petik penjajah, tanda petik. Kami tahu itu. Karena itu kami tidak mau dijajah. Harus selesai dulu. Saudara Bupati jangan main-main. Saudara Bupati dan saudara perangkat Bupati jangan main-main. Ya, ada 250.000 rakyat Dopu dan generasi selanjutnya masa eksploitasi STM yang harus kita amankan dari sekarang. Ya, ini bukan persoalan Nasdem, ini bukan persoalan Gerindra, ini bukan persoalan Hanura, bukan persoalan PDIP. Ini persoalan eksistensi kami untuk generasi kami 50-100 tahun ke depan. Jadi supaya kita punya tentang kondisi STM saat ini. Jadi pertama saya perbaiki dulu. Jadi Valley Global itu nama Valley Global dulu. Jadi STM itu bagian dari ya Valley Global, tapi sekarang yang benar itu adalah Valley Base gitu. Jadi Valley Global itu ada dua cabang gitu ya. Induk besar yang Valley Global, tapi sekarang kami tergabung di Valley Base Meta. Jadi Bapak Ibu semua jangan sampai salah. Jadi STM part of Valley Base Meta. Yang bikin salah itu bukan kami. Betul. Saudara-saudara yang bikin salah tahu. Makanya bikin kantor di sini. Ya, saudara ya. Buat salah sendiri aja. Ya, saudara apapun ya. Terus yang kedua, tahapan penambangan. Jadi kalau secara umum semua penambangan itu ada tahapan prospeksi, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, produksi, reklamasi. Di mana eksploitasi itu biasanya kita dengan produksi. STM sampai hari ini masih tahapan eksplorasi. Kami lagi persiapan menuju ke tahapan berikutnya. Tahapan terdekatnya apa? Studi kelayakan. Itu dulu masuk. Sebentar. Kenapa lama? Ini mohon maaf Pak, sebentar Pak. Apakah bisa dipertanggungjawabkan media yang mengekspos bahwa saudara-saudara sudah memiliki deposit emas itu sekian? Apakah itu supaya kita laporkan sama-sama itu media? Ini jangan kami diam. Saudara harus wajib, kalau itu tidak benar, kalau tahapan sekarang masih eksplorasi, ya kan? Berarti media itu sudah melampaui kewenangannya. Siapa yang bicara kemarin itu? Saudara gugat kalau benar. Jangan kami ditipu. Ini mohon maaf. Jangan kami ditipu. Saya alam hukum. Saya bisa menggugat saudara atas nama ya pembohongan publik terhadap media yang sudah mengungkap secara nyata-nyata tentang persoalan itu. Jadi itu soal. Enggak sampai 10 juta saya gugat saudara.
Mau dari ujung dunia, presiden direktur, saya advokat sendiri tidak dibayar. Ini untuk kepentingan daerah saya lakukan dengan cara apapun. Jangan mengekspos saudara Yesus, saya tahu. Ya, saudara mau mencuri kekuatan investasi saham terhadap mengeksplor pemerintahan itu. Kalau memang benar hari ini masih eksplorasi. Ini kan ada simpang siur nih. Eksplorasi di satu sisi, saudara-saudara melakukan satu tahapan prakonstruksi dan sebagainya, alat-alat luar biasa. Bayangkan, saya tahu loh, sekitar 20 mobil setiap minggu itu bawa di sana. Saudara DPR, pimpinan DPR, Palu saudara itu sangat menentukan nasib rakyat. Karena itu pastikan Fadwai sebelum tahapan berlanjut, saudara itu pastikan presiden direktur dan saudara bupati maju dulu bersama atas nama kepentingan rakyat. Jadi tidak perlu banyak-banyak kita bicara. Iya, terima kasih. Tadi sudah dijawab. Masa kita mengikuti waktu mereka? Foto itu. Eksistensi dari teman-teman DPR hari ini dan teman-teman bupati harus bertanggung jawab. Besar mereka, bukan kita menunggu dan jadwal mereka. Kita tidak bisa menunggu jadwal mereka. Kita ini pemilik wilayah, bukan mengikuti penjajah. Sederhana ini benar. Ini tanggung jawab besar teman-teman DPR sama bupati. Jangan benturkan kami dengan apa-apa. Ya. Kami belum bergerak. Membela tanah air, membela itu sahih bagi kami Islam. Ya. Ini tentang masyarakat banyak. Ini tentang bagaimana kehidupan teman-teman pengusaha. Hari ini saja teman-teman ini tidak tahu sudah berapa pengusaha yang dibunuh oleh mereka. Kehadiran mereka ini kita harapkan. Sebentar pimpinan. Sebentar pimpinan. Ya. Sebentar pimpinan. Saya minta izin ngomong sedikit. Boleh ngomong. Media saja itu dipakai, media di luar daerah ini. Media ya untuk pemberitaan. Segala aktivitas tambah itu. Kalau kita berkaca dari Untuk apa kita media di lokal ini? Ya. Tolong dengarkan sedikit. Kita berkaca. Maksud dan kehadiran tambang ini bagaimana dia atau mereka ini mengikuti pengusaha-pengusaha di sekitar itu. Sampai hari ini pengusaha pada mati semua, bukan? Apa fungsi kehadiran mereka di penjajah ini? Apa fungsinya itu? Dan apa fungsi teman-teman? Fungsi 3, fungsi 2, dan teman-teman bupati. Apa gitu loh? Kalian ini penguasa di daerah Kabupaten Dompu yang tunduk sama SDM. Mereka ini datang menggali kita punya daerah, kita punya wilayah, kita punya bumi mereka gali. Tuh lihat, dengar. Teman-teman DPR ini punya rakyat. Bupati ini punya kepala desa yang bisa menggiring seluruh masyarakat di sana. Kalian punya kekuatan, kalian bisa menggerakkan seluruh negara itu. Bagaimana kita tunduk sama mereka itu? Tidak ada hasilnya kita ngomong ini. Pengusaha saja dihajar seperti ini. Begini ya, terima kasih ya. Tadi yang cerita terhadap perusahaan, kami belum bisa memberikan jawaban. Makanya Pak Haji Belakang pimpinan. Mulai dari 2010 misalnya apa yang dikatakan oleh senior kami Bapak Haji Didi. Persoalan tambang itu sebenarnya persoalan lama, pimpinan. Saya ingin bertanya kepada 2 orang saja yang saya kenal di sini, karena 2 orang ini menghadiri pada saat saya audiensi pada persoalan yang sama, persoalan tambang. Pak Ulia dengan Pak Yayat. Aspirasi yang sama kami tanyakan dan kami sampaikan pada saat itu. Nah, pertanyaan saya, aspirasi kami sebagai masyarakat Dompu itu dibawa kemana, Pak? Nah, kenapa mulai dari 2010 sampai sekarang apa yang kami aspirasikan itu tidak ada tidak lanjut dari PT SDM dan Vale? Nah, makanya jangan heran ketika timbul misalnya ada istilah-istilah penjajah dan lain sebagainya. Karena yang menempatkan diri sebagai penjajah itu sesungguhnya adalah kalian. Kalian ini adalah sekelompok manusia yang memang dibentuk dengan mental perkembangan, yang coba melabelkan diri sebagai perusahaan besar dan eksploitasi. Ya, sudah cukup. Kalau kita minta rakyat itu dan bupati sebagai kepala daerah kami izin PT SDM atau PT Vale di kecamatan Buku itu minta ditangguhkan pimpinan. Karena apa? Kalau kita minta solusi terhadap orang-orang ini nggak ada pimpinan, nggak ada. Apa yang bisa dijelaskan oleh Pak Yayat?
Apa yang bisa dijelaskan oleh Paulia dan lain sebagainya? Mereka hanya berbicara tentang struktural dan untuk menghadirkan presiden tambang itu saja, kita minta hadirnya malaikat saja. Harus lobby ini, lobby itu, gitu loh. Padahal mereka nggak sadar, yang mereka kelola hari ini adalah kekayaan alam kita bumi Gahiralipa. Kekayaan alam kita bumi Gahiralipa. Konflik hari ini pimpinan, sedikit saya cerita, adalah bagian dari skenario besar, Pak. Itu skenario besar. Kita hanyalah korban sebenarnya. Kita tidak berbicara hak yang besar, hanya percikan-percikan saja yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 itu pimpinan. Setelah Undang-Undang Minerba itu dirubah, ada hak-hak kami sebagai rakyat. Pak Yayat ini di depan pimpinan juga, saya pernah berbicara dengan CSN. Iya, Pak Yayat ini. Wallahu a'lam, Pak Yayat itu berubah jadi malaikat atau jin pada saat itu. Setelah debat dia hari ini kami ketemu lagi. Nggak ada pimpinan. Dijanjiin pada saat itu kantor cabangnya, kantor pusatnya akan segera dibuka di pusat Dompu. Hari ini kita Puluhan tahun Pak kita lagi itu loh, dari zamannya. Nah, oleh karena itu pimpinan mungkin tanpa harus mengabaikan mereka, saya mendesak kepada lembaga legislatif dan eksekutif, kebetulan ada perwakilan bupati, kita sama-sama bersuara lah, kita bersurat kepada pemerintah pusat agar kehadiran PT Tambang, PT Vale atau STM di Kecamatan Hulu ini ditangguhkan pimpinan. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Irfan. Tadi saya sudah menangkap apa yang kebetulan dulu saya memimpin rapat pas aksi itu ya. Ya, oleh karena demikian saya minta kepada pihak DPRD untuk menjadikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan rakyat tentang. Silakan Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tanggung jawab KP ekonomi itu. Kesempatan bisa anggota DPR. Tanggung jawab KP ekonomi sama PT Evan atau lembaga yang hadir. Hadir ke PT Evan. Yang saya hormati Hadir para hakim penguasa hadir. tambang. Kedua dalam urusan ini, Sampai kapan secara bodoh, saya berbicara sementara saya nilai tambang dia baru 20 meter mendapat emas. Sementara keberadaan tambang emas atau PSTS itu per kiloan kedalamannya masih juga dalam keberadaan tes. Ya kapan baru ada penyelesaian untuk dilakukan? Ya, mau dijelaskan. Ya. Jadi memang cadangan tambang di STM itu berbeda dengan yang lain, di mana tantangan engineeringnya sangat besar. Suhunya panas di dalam, sehingga kita sekarang lagi studi dengan sangat hati-hati untuk salah satunya adalah bagaimana nanti metode pendinginan suhunya, kualitas apa yang kita harus pakai gitu ya. Ini Pak, tentunya kalau eksplorasi itu kita sulit bagaimana kedepannya. Kira-kira sampai kapan itu Pak? Kira-kira kan tentu punya schedule yang jelas terhadap persoalan eksplorasi. Kira-kira sampai kapan ya? Kalau sesuai dengan rencana tantangannya tidak bertambah, ya teknologi yang kemudian kita perlukan ada gitu dan bisa kita dapatkan segera. Estimasi post productionnya atau pertama produksi itu sekitar 2030. Ya, memang panjang Pak. Jadi memang itu adalah first production. Sebentar, masih banyak ya saya sampaikan. Yang sebenarnya hal ini perlu diklarifikasi wajar sebagai lembaga yang berada pada ini curiga dan iri dalam keberadaan penjajahan hadir daerah kita ini. Karena memang tanpa sepengetahuan DPR dan Bupati hanya melakukan operasi yang dilakukan di tambang itu. Kenapa ada terjadi permasalahan di jalan? Karena tidak dihargai. Yang sebenarnya keberadaan tambang itu wajib untuk dilakukan, memberikan pernyataan di media atau di mana-mana. Contoh yang terjadi di saat sekarang pada hari ini dan jam ini seakan-akan orang utuh. Orang punya daerah tersendiri, wilayah tersendiri di saat sekarang. Panggil preman UU itu kalau ada yang berani keluar dari luar. Panggil deh, saya yang melawan. Saya bela rakyat saya yang banyak daripada saya bela rakyat paling 11.000 itu.
Dibandingkan daerah di daerah ini 200 lebih ribu ini, kok tidak dihargai? Ngomong. Saya seorang mantan preman, jujur aja. Jangan membawa-bawa nama preman di sana. Kasih tahu. Aulia, mohon maaf, jangan punya betina di sana. Saya minta terhadap saudara. Satu solusinya, hentikan tambah dan usir. Kedua, Aulia, Mereka tidak mampu menghadapi hal ini mohon jangan hanya memberikan CSR hentikan selesai, jangan hanya cari muka saja terhadap orang tertentu dan orang umum. Masih ada miskin yang ada di desa-desa. Siap, benar. Intinya hentikan Dan kenapa ada CSR begitu banyak sementara hasil tambang belum ada? Dan kenapa berani melakukan tindakan atau mengambil sikap untuk bekerja di tambang ini kalau memang tidak ada hasil? Bahkan 30 tahun kalau nggak salah, 32 tahun sekarang. Bahkan dari 2098, coba hitung, tidak mungkin belum ada hasil sama sekali. Sementara tambang kedalaman 50 meter, 20 meter sudah ada tambang liar, itu hasilnya banyak. Ini secara bodoh saya bicara. Undang-undang tahun 19. Saya sekarang bahkan saya sebagai anggota DPR diusir di saat itu. Hentikan tambang. Saya hadir di sana. Saya minta terhadap saudara-saudara mau bicara atau tidak atas saya keluar. Mau saya keluar. Utamanya bupati wajib hadir supaya proses penyelesaian dan tidak ada selesainya harus ada dan hadir orang-orang itu. Bupati pun kirim surat. Bisa jadi bersama dengan 30 anggota DPR akan terselesai semua urusan. Tapi ada nggak kemauan orang ini? Hal itu bukan sebenarnya membentuk pemerintah daerah tuh. Tidak membela. Tapi saya wanti-wanti terhadap kedua pemerintah ini untuk bekerja sama dan saling kontak bagaimana penyelesaiannya. Kan kita hanya menuntut di jalan tahan mobil, tahan ini, tahan itu. Seakan-akan disalahkan rakyat itu sebenar-benarnya, tapi yang salah kedua pemerintah saya berbicara sekarang. Betul. Saya yang berbicara itu karena tidak ada hubungan di dalam akan terjadi persoalan tidak ada intinya. Coba analisa dengan aturan dan undang-undang. Keempat dalam urusan ini mohon terhadap pembesar atau pekerja tambang bisa sekarang ini, bila ada bupati DPR memanggil dan secara bersama mohon hadir dan tidak perlu adanya sebenarnya pimpinan di luar negeri itu sebenarnya. Penyelesaian di antara dua pemerintah, legislatif dan eksekutif, jelas ada jalan untuk kita menempati atau kita berhubungan baik dengan tambang sebenarnya. Tapi yang seharusnya dituntut bisa sekarang kedua pemerintah saya tanggung jawab. Bukan saya bilang demi Allah saya kalau ada masalah kalau spesial dari orang-orang ini nggak selamat hidup saya. Ya. Tapi hal ini baru menyelesaikan persoalan. Terakhir saya sampaikan DPR dan bupati, eksekutif dan legislatif bertemu dan wajib untuk kompakan dan saya bilang ada bagaimana keberadaan tambang itu ada penyelesaian. Hanya berbicara akhirnya tidak ada. Menuntut tambang dikatakan salah belum tentu juga. Yang seharusnya sekali lagi perlu untuk dituntut dan diundang DPR dan legislatif dan eksekutif berbicara bersama dengan semua pembesar tambang yang hadir saat sekarang. Kapan waktunya? Itu yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan Assalamualaikum. Saya minta pada pimpinan agar ini permasalahan ini agar selesai, tidak perlu bicara keras-keras besar-besar. Yang intinya undang presiden, direktur, tidak ada tawar-menawar. Yang memuda itu tanggal sekian harus hadir. Sepakat. Dia tawar-menawar. Iya, makanya sudah. Ya. Yang kedua, saya minta teman-teman humas dari PT SMS bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik, hubungan dengan pemerintah, LSM, dengan teknologi, enjoy, enak. Tidak ada begini sebenarnya. Saya minta teman humas bekerja dengan baik, perbaiki pekerjaannya. Selama ini kan hanya diam diri.
Ya, tertutup. Jadi kalau terbuka enak, tidak ada begini-begini Mas. Mohon. Ya, mohon ya, itu penegasan dari saya. Jadi penegasannya tidak tawar-menawar. Presiden Direktur diundang tanggal sekian harus hadir. Ya, tidak ada. Harus ada musyawarah ini. Itu tidak ada. Ini DPR ini. Ya, kita yang mengundang. Kami paham, Pak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pastor Budi, dilanjutkan dulu. Nanti kita ya, silakan. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Mohon maaf saya tidak mengikuti semua. Tapi paling tidak begini.